lubang itu begitu lubang, ya kan? Jadi sebetulnya yang ingin saya bagian pertama yang kita kerjakan, saya kerjakan, itu adalah menghilangkan bias kita, membuat tingkat bunga melalui mendorong inflasi yang rendah, memaksa banknya bersaing. Bayangkan dulu, saya kan dulu waktu beli rumah pertama kali pakai DPR, pakai DPR, itu nyobain supaya mereka mau kasih KPR bersubsidi. Itu sampai sekarang BPR itu tenar semua. Karena udah keenakan dari dulu, orang datang berbaik-baik, saya dapat KPR bersubsidi. Dan dulu KPR bersubsidi itu memang pernah 9%. Tapi belakangan, kalau tahun 90-an awal itu, bulan akhir, itu sudah bergerak ke angka 12%. Itu. Nah sekarang KPR bersubsidi itu, walaupun ada bohong juga, itu kredit yang berkaitan 7%. Tanpa subsidi. Ya kalau itu bukan flat, kira-kira mungkin 10%. Tapi itu dulu aja bersubsidi 12. Sekarang tidak bersubsidi 9. Korporat kredit, ada minjem. Kalau perusahaan-perusahaan besar meminjam sekarang di bank-bank besar tentu saja, jangan bank kecil, itu bunganya 9%. Yang belum bisa turun itu adalah kredit mikro, karena rajanya di situ cuma satu, saingannya BPR, ya. BPR itu kita sudah pelajari itu paling efisien dari semua BPR, bunganya paling rendah, paling bisa dia turunkan 21%. Nah kalau BPR kita itu bunga sebenarnya adalah antara 22 dengan 24, yang pasang itu 24. Sehingga basic rate atau dasar perhitungan KUR itu sebenarnya 24, dikurangi subsidinya, itulah. Nah, kenapa persaingan masih turun? Jadi itu kalau itu sudah KPR persaingan sudah. Nah, ya. Jadi itu yang harus ada sesi pengembangan di saya maksudnya, potong kecil aja saya ceritanya. Nah, tapi supaya jangan terlalu itu udah boleh 11 tanya. Jumat ini. Nanti kita carilah waktu lain. Tapi kemudian Bank Indonesia itu sistem informasinya, nah, itu begini. Ingat kasus Bank Senturi. Kasusnya saya menjelaskan ini soal data. Itu kan BI itu mengatakan karnya Bank Senturi 2,35% pada tanggal 20 November malam. Aturan aplikasi dan penerbit pusat mengenai bailout. Tapi 4 hari kemudian, 3 hari kemudian, hanya tiba-tiba turun menjadi 35%. Sehingga hitung-hitungan biayanya penyelamatan yang tadinya adalah 630 miliar
meledak menjadi 6,7 triliun. Nah, apa yang terjadi? KPK bilang, kalau balik, nanti kalau merasa dibohongi oleh BI, kan gitu katanya. Ya, iya, ini dia. Di BI, waktu saya masuk, itu memang laporan keuangan bank itu perlu waktu 21 hari. Jadi, itu artinya tanggal 20 malam dia belum selesai laporan keuangan bulan sebelumnya. Tapi 2 hari kemudian selesai dia. Kedua rangkaian baru. Nah, yang menarik itu di BI itu ada paradigma seolah-olah mereka itu saya malah sampai bilang seperti bapak kalian yang punya bank itu. Kalian jadi repot sekali, lewat sekali. Hanya saya bilang waktu itu harus real time datanya. Enggak bisa. Nggak bisa bang. Yang punya bank siapa? Kenapa dia nggak mau? Akhirnya udah sempat tawaran 5 hari. Jadi sekarang 5 hari terlambat. Yang dulu 21, 22, sekarang 5 hari. Nah, yang mau saya sampaikan sebagai penutup biar satu bagian kecilnya dulu. Itu adalah sistem informasi itu ada 3 blok besar. Satu adalah operasi moneter. Operasi moneter itu adalah pekerjaan yang menit ke menit, di mana pertambahan atau pengurangan likuiditas di perekonomian akan ketahuan dengan jelas. Pemerintah apa yang dilakukan? Asing di mana? Masuk atau keluar? Bank naruh uang di naruh beli pas di apa segala macam atau di mana? Itu semua terdetek dengan sangat. Kemudian ada sistem informasi di bidang sistem pembayaran, namanya Real Time Gross Settlement (RTGS). Siapapun yang bertransaksi partai besar itu terrecord. Itu harus melalui bank. Nah, ada yang transaksi 200 miliar bawa karungnya kan, pasti melalui bank. Ya. Bapak Ibu tahu berapa besarnya transaksi per hari yang terrecord di dalam real time gross settlement itu? 400 triliun rupiah. 400 triliun. Ini yang namanya. Nah, ini ada sistemnya lagi sendiri. Kemudian di perbankan, paling tidak ada 2 sistem. Satu laporan dari perbankan yang bulanan, itu tadi yang laporan harian yang saya bilang terlambat 5 hari, jadi terlambat 5 hari. Itu kemudian ada sistem informasi di itu. Jadi semua orang yang minjem ada di dalam sistem, termasuk kartu kredit. Itu Anda mati, Anda tahu ini. Nah, tapi yang menarik adalah ini sistem berdiri sendiri satu-satunya, tidak bisa bicara, apalagi integrasi. Tidak bisa. Padahal semua pemain itu, baik di operasi moneter, sistem pembayaran, sistem informasi itu, perbankan, itu semua harus main melalui bank. Tidak mungkin tidak. Jadi sebetulnya kalau dari dulu dibuat nomor identitas orang yang baik, keuangan, kemudian institusinya juga beridentitas, ini bisa saling bicara. Apa yang terjadi di sistem pembayaran itu bisa dicek kembali itu macam. Nah, sebetulnya bagian lainnya paling banyak kita kerjakan adalah
merubah cara berpikir dalam walaupun ini belum tuntas karena belum selesai membuat saling bicaranya sistem informasi, yaitu membangun microorganisme. Mekanisme perekonomian kita, baik di operasi moneter atau di hal-hal lain. Dan menurut saya persoalan yang paling sangat mendasar, apalagi di pengambilan keputusan pemerintahan. Katanya apa bedanya ekonomi di pemerintah? Beda nomor satu adalah di pemerintahan time is irreversible. Di kampus boleh memberikan waktu, kalau ini naik, ini turun, seolah-olah tidak bunyi, ya kan? Paling-paling kita mulai bicara dynamic, ya itu setelah pakai motor, ya kan? Dan kalau masih semester keempat, bicara dynamic paling-paling pop web, ya kan? Itu aja kan? Nah, itu mereka nggak bisa kita baik. Hari diputuskan, dia akan bergerak ke depan. Kita bisa bilang salah. Nah, yang kedua menurut saya, di pemerintah penting sekali memahami microorganisme. Kalau bahasanya orang-orang manajemen itu bukan orang diskusi bukan manajemen, itu struktur kondan itu kalau nggak tahu strukturnya, kalau situasi normal saja hubungan makro itu ya kelihatan benar. Begitu situasi tidak normal, hubungannya nggak ada yang benar, malah dalam banyak hal bertentangan dengan prediksi teori. Itu kita rasakan. Bagi prediksi itu terlibat dari jam ke jam, bermain dengan market. Ini kenapa supaya dia bergerak begini? Katakanlah soal kurs. Walaupun dia nggak selalu mudah meyakinkan teman-teman di sana untuk masuk ke microorganisme itu, karena itu menakutkan. Ada teorinya itu. Tidak ada yang berani membuat teori yang sifatnya microorganisme karena memang tidak bisa diteorikan. Dia menjadi hampir unik setiap sektor. Itu soal metodologi. Kalau Anda tidak tahu strukturnya gimana? Bagaimana teori itu kan asumsi dasarnya homogenitas. Lah ini nggak homogen pasti. Kalau strukturnya dalam putusan alas kita itu melis dengan baik semua pemain asing di Republik. Mana yang perilakunya perilaku spekulan, mana yang perilakunya investor, mana yang jadi leader, mana yang jadi pengikut, dan sebagainya, itu di-list dengan sangat baik. Sehingga yang kita, kalau terjadi persepsi isu segala macam, kita itu akan tandai dulu yang ini dia nih, makan bergerak dulu atau ini kalian mungkin apa. Kalau kita main global-globalan makro-makroan terus, tidak bisa dipahami dinamika, terutama dalam situasi kurang normal seperti sekarang. Nah, jadi tapi memang agak aneh itu. Industrial organization itu
pasar yang oligopolis ya, dengan pasar yang monopolistik competition. Sebenarnya ya itu nggak dipelajari di sekolah-sekolah itu enggak, itu diurusan para penganggur. Dulu contoh sederhana, industri semen itu udah hampir-hampir seperti kartel sebenarnya tadinya, terutama dengan kartel dengan perundang-undangan. Itu kan ada harga eceran tinggi dulu namanya. Itu setiap kali membutuhkan harga eceran itu, mereka akan membuat hitung-hitungan supaya ditetapkannya agak rendah. Pemerintah senang, wah mereka rendah. Biasanya bagus kan? Tapi apa sebenarnya maksudnya? Kalau harga eceran tertinggi, itu setiap investor baru membuat visibilitas nggak pernah visible. Itu adalah barrier. Tapi begitu pemakaian kapasitas mesin-mesin pabrik-pabrik mulai 85%, itu coba saya tanda itu 85, udah goyang harga. Mereka nggak peduli harga eceran. Cuma kalau di bawah 85%, dia tenang-tenang aja harga eceran. Tapi tidak pernah ada saingan masuk karena visibilitas sekalinya nggak visible. Ya kayak gitu-gitu loh. Gimana kita memahami? Kuliah sebelah Mbak Elon juga hari Jumat ya, saya pikir barangkali ada hal yang merasa benar diajukan, kita diskusikan. Ya, terima kasih banyak. Saya ingat di film silat zaman dahulu ketika para suhu gerakannya pelan tapi tenaga dalamnya tinggi sekali. Jadi seperti ini diskusinya memang mendalam dan fundamental sekali. Jadi sayang kalau tidak digali lebih lanjut. Silakan, saya kira pada waktu tempat hanya bisa satu sesi, jadi silakan Pak Levi. Yang lain, silakan Anda, Bapak dan Bu Susi, bagi 4 orang kita. Saya silakan ya. Satu pertanyaan mengenai apa namanya. Sekarang banyak bank swasta diambil alih oleh bank asing, juga yang menengah juga. Nah, pertanyaan saya agak bingung. Biasanya orang menjual aset itu karena tidak memberikan hasil yang cukup. Tapi anehnya ketika diambil oleh asing, tapi kok hasilnya bagus gitu. Jadi apakah ini akal-akalan dari pemilik aslinya? Kalau dulu itu mereka itu ya dia mundur, tapi sebetulnya dia pakai perusahaan lain yang milik dia juga dari luar, dari Singapura atau dari mana, tetap kontrol gitu. Tapi kelihatannya sih kalau saya lihat yang masuk asingnya itu memang perusahaan-perusahaan yang mapan di luar juga gitu, Singapura, Malaysia gitu. Jadi kemana sih mereka itu pemilik bank-bank itu? Kenapa sih dia jualin hartanya?
Selamat siang Pak, nama saya Imani Krisna, saya mahasiswa di sini S2. Tadi Bapak sudah sempat bilang bahwa bank microfinance itu sayangnya dikit kan Pak ya, cuma BRI dan BPR. Saya penasaran bagaimana dengan bank milik daerah Pak. Kalau misalnya mereka microfinancing daerahnya sendiri aja minimal, sebenarnya kan untung. Tapi seperti Bapak bilang tadi, hanya 2 yang main di microfinance. Jadi sebenarnya si bank milik daerah ini membiayai apa Pak? Terima kasih Pak. Saya mungkin nama saya Ari Nugroho, mungkin kalau masih ingat Pak. 2008 saya terlibat di dalam tim pengarah reformasi anggaran dan perbendaharaan negara. Ternyata yang kami hadapi adalah masalah hukum Pak, yang menyebabkan reformasi tidak bisa dilakukan karena terikat pada undang-undang yang sulit untuk dirubah. Nah, mungkin ini yang saya rasa mohon pendapat Bapak bagaimana kita menembus masalah itu dalam waktu singkat. Yang lain adalah mungkin juga kaitannya dengan perbankan ini, kinerja. Saya 18 tahun mengolah informasi perbankan swasta. Dan sejak GBK Pak, yang namanya informasi bank itu sudah tidak asli lagi Pak. Saya menjadi orang yang lebih dari 6 tahun saya harus menata informasi itu untuk tampilannya cantik Pak. Demikian, namun saya pun juga lakukan penelitian secara statistik karena pada waktu skripsi saya dulu saya temukan PLN itu datanya tidak benar. Dengan statistik saya buktikan adanya rekayasa informasi. Dan saya juga lihat ternyata informasi bank yang direkayasa itu juga mudah sekali sebenarnya dengan pendekatan seperti pada waktu kita di BEN dulu melihat model-model tapi orientasinya bukan makro tapi mikro Pak. Kalau dimasukkan model itu tampak deviasi yang sangat besar sekali di dalam informasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan Bank Indonesia sebagai media audit. Tapi saya belum melihat apakah itu benar di BI sudah dilakukan Pak, auditing berbasis statistik dan risk management seperti itu. Karena seharusnya rekayasa informasi juga akan seharusnya ambil di dalam analisa tersebut. Terima kasih. Darmin, dulu saya ikut bikin yang OJK itu. Padahal OJK itu kan sekarang kalau di negara-negara maju kan udah mulai terintegrasi lagi dengan bank sentralnya. Nah ini kira-kira pandangan Pak Darmin terhadap OJK kita gimana? Padahal kita baru mulai. Padahal di tempat lain sudah mulai diintegrasikan kembali. Jadi gimana arahnya OJK kita? Terima kasih. Terima kasih bonus saya. Barangkali Pak Darmin sudah tahu kalau saya tanya urusan nyata gitu ya. Jadi memang di bagian pertama tadi sebelum masuk ya, apa yang dilakukan di BI oleh Pak Darmin, itu saya memang merasa ini kok kayaknya cara berpikirnya kok gak beres gitu. Nah hubungannya bagi saya adalah tadi diceritakan bahwa selalu kalau ada kebijakan nanti ada pertemuan-pertemuan sampai ke interget. Tapi benar apa tidak? Kalau saya punya kesimpulan atau punya kesan bahwa kemudian ketika suatu kebijakan itu keluar dan itu terjadi oleh pelaku-pelaku di tingkat tinggi, itu waktu turun itu saya nggak tahu diapain, ya, apakah dikupas sampai kemudian tujuannya akan tercapai atau tidak. Dan ini pekerjaannya mestinya pada level-level yang anaknya dirjen. Apakah ini memang tidak terjadi? Kok saya merasa selalu saya lihat bahwa sesuatu itu dilakukan dengan kebijakan untuk tujuan anu, tetapi nanti selalu akhirnya dibantah lagi
atau di roda. Jadi saya selalu merasa bahwa apa enggak kalau sudah diadakan kebijakan itu dikupas gitu. Ya, apalagi kalau sebelum kebijakan malah saya sudah nggak berharap Bapak itu disetujui dulu ya, atau diteliti atau diulas dulu enggak. Tapi ketika itu dikeluarkan, apa enggak terus ada anak buah yang kemudian akan menelusur atau supaya nanti ini nanti nyampe apa enggak sih tujuannya. Jadi pertanyaan saya kemudian dari sini adalah tujuan itu dibicarakan dengan sampai kepada apa yang sesungguhnya, atau memang kebijakan itu kayak superficial aja kalau secara kasar. Yang kemudian bagian akhir dari yang diceritakan oleh Pak Jabu itu adalah mengenali bahwa sebetulnya haruslah pikiran makro itu juga dicek dengan mikronya. Ini saya memang pertanyaan besar sekali. Kayaknya ini kok ya bukan nggak pernah ya, tapi kurang sekali dilakukan. Sehingga saya kembali kepada persoalan pendidikan kalau karena ketika di sekolah memang tidak ada pelajaran untuk menghubungkan kedua hal itu. Padahal apapun sebetulnya akhirnya kan betapa sih kebijakan, siapa sih sebetulnya yang mau diurusi? Dan akhirnya kan semua yang ada di lapangan itu. Tapi itu memang saya merasa tidak dihubungkan oleh kantor-kantor yang mengambil kebijakan sebetulnya, sehingga pikiran saya adalah selalu kok kayaknya pengambil keputusan itu nggak ngerti toh rakyatnya sendiri. Sampai saya bilang harusnya nanti harus ada zaman di mana keluarlah the new breed of ahli-ahli ekonomi Indonesia yang lebih tahu tentang bangsanya sendiri. Terima kasih. Saya mungkin agak di luar ya. Maksud saya di luar dalam artian tidak merespon langsung apa yang disampaikan pada hari ini, karena saya ingin mengeksplor keberadaan di seperti ini. Bahwa begini, saya sekarang sedang sebagai ketua program studi perkotaan, kayaknya ada urban studies multidisiplin. Tadi Pak Darmin mengeksplor dengan bagus sekali mengenai inflasi. Di situ ada core, ada volatility dan lain-lain. Kemudian tadi ada beberapa strategi isu yang disampaikan. Maksud saya gini, di program studi kami sekarang sedang ada kerjasama dengan VCL, Future City Laboratory. Itu base-nya di Singapura. Kebetulan kami juga melakukan kerjasama dengan ada universitas di Swiss, ya. Dan student-studentnya itu melakukan studinya di Asia, base-nya di Singapura. Nah, yang menarik adalah ada 3 research area yang dia geluti. Padahal ini kota, urban studies. Satu adalah tentunya city sustainability, biasalah ya, itu pasti kota ya, urban studies. Yang kedua yang saya ada bengong, food. Apa urusannya? Memang dia kaitannya dengan city resilient ya. Pertama, bagaimana kalau, karena kan sekarang FAO pun menyarankan, pertama dunia ketiga tolong insek, maksud saya itu semua terang-terang, hal-hal apa, lebah dan apa itu bisa nggak dijadikan menu makanan dan lain-lain, dan kita sih udah kecoak itu dari situ apa. Enggak, maksud saya betapa food itu menjadi sangat strategik. Terus energi jelas. Maksud saya gini, saya ingin mengeksplor pada ini. Di DFA sebetulnya ini tidak direction. Itu ada yang namanya Indonesian Center for Public Policy Studies, SCPPS. Jadi sebetulnya ini diharapkan FA untuk keluar dengan ide-ide strategi. Nah ini mumpung mau di restructure dan di macam-macam ya. Dari
walaupun ada perbedaan antara ekonomi di birokrat dengan di kampusnya, tapi time is not a possible dan lain-lain. Tapi dengan saya di kota ada kaitan kerjasama mengenai food, strategi, isu dengan energi. Kira-kira obsesi atau juga setelah kemudian Pak pejabat dekan mengundang Pak Darmin kembali ke kampus, ada nggak pemikiran awal ya? Ini kita bisa isu-isu strategik yang mungkin fakultas bisa berperan. Kita punya lembaga, ada LPM, ada LM, ada lembaga. Misalnya di urbanisasi, itu di dunia ini sekarang isunya kesana itu karena berbagai, pertama produktif itu adanya di city, di urban area. Tetapi berbagai masalah juga ada di city. Dan ini sekalian saya promosi kota ya. Tapi maksud saya termasuk juga aset-aset kota, ada perbankan, ada penduduk, ada. Maksud saya ingin hanya mengundang kira-kira pemikiran awal ini setelah beberapa jam kembali ke kampus. Kira-kira punya ini enggak? Apa istilahnya? Ya, saran awal ya. Kasih. Termasuk juga dari kita punya ekonomi Islam, kalau kita udah ini mau dibawa kemana lagi ya? Ini dong. Yang benar-benar saya sangat senang, bukan saya yang harus menjawabnya. Ya, 10 menit buat menjawab pertanyaan tadi. Tadi Pak Levi tanya, ini pemilik panggung mau berarti jual banknya. Balik lagi structure. Bukan kita itu Pak, sangat tidak mungkin. Malaysia itu sangat beruntung sekarang karena dia punya seorang mahathir. Waktu krisis 98, apa yang terkena? Dia paksa terjadi konsolidasi. Itu main paksa itu, benar-benar artinya dia panik. Aja, posisi. Sehingga tinggal beberapa tahun. Oke, bisa dibuat aturan yang seragam. Persaingannya level lebihnya bagus. Nah, kita pemilik bank kecil itu memang marah-marah untuk mendapatkan dana ini susah. Dia harus pasang. Kita aja pura-pura tidak tahu bahwa bunga penjaminan itu hanya 5,5%. Dia pasangnya 6%. Kenapa? Kalau dia pasang seperti bank besar 5,5%, ada apa dia? Lebih bank besar itu dia bisa bikin apa namanya kemudian bisa bikin iklan, bagi-bagi mobil, nggak tanggung-tanggung, mobilnya Alfa, mobilnya Mercy, ya nanti kalau dipersoalkan, DPR persoalkan, kenapa kok bagi-bagi Mercy, Alfa segala macam? Dia bisa kasih lihat di laporan keuangannya, ini hanya 0,2%. Yes. Nah, tetapi buat bank menengah kecil, boro-boro, motor aja susah dia baginya. Jadi memang ini situasinya kalau Pak Levi lihat ke dalam, bank kecil itu susah. Nah, terus terang saja, yang juga menarik ini, menurut aturan BI, menurut aturan kita, datang bikin bank baru di Indonesia, biayanya, modalnya, segala awalnya 3 triliun. Besar nggak? Nah, kalau di Malaysia 12 triliun. Ini 3 triliun. Tetapi Indonesia bisa beli bank abal-abal, ya, yang modalnya cuma 150 miliar. Ya, apalagi udah sakit ya. Price to ininya ya 2 kali lipat udah paling tinggi lah. Berarti harganya 300 miliar. Begitu dia beli, dia suntikan dunia. Jadi dia, waktu itu belum bagus. Tapi pada waktu dulu pemiliknya, ini namanya cukup. Dan jangan lupa,
makin hari makin naik, modalnya harus tambah. Karena apa? Jadi tadi pada waktu dihitung aset tertimbang menurut risiko, DMR waktu menghitung karnya itu kemudian memerlukan modal yang lebih besar supaya karnya tetap sehat. Ya jadi nambah cabang, nambah nambah kredit, ya itu artinya nambah modal. Dia nggak punya untuk nambah itu terus. Ini mulai marah-marah. Bukan karena dia akal-akalan, memang nggak mudah. Bahwa ada yang nakal selalu ada lah kali ini. Ya kan? Tapi itu bukan mode umum di kalangan perbankan. Nah, itu sebabnya sebetulnya kita dan banyak yang marah waktu saya kemudian mengeluarkan aturan satu multiple licensing itu. Di Indonesia sekali dapat izin bank, apapun dia bisa bikin. Coba pergi ke Malaysia, apalagi Singapura. Mau retail, nggak bisa. Kita tidak bisa. Korporator mau buka ATM ini, nanti dulu itu sama dengan buka cabang, tidak izin lagi. Mau apa saja, izinnya harus. Mereka dari dulu sudah merancang perizinan itu sedemikian rupa dan berbagai kepentingan ekonomi mereka sudah dimasukkan ke dalam rancangan. Itu cerdas. Nah, yang lucu waktu itu coba dirancang di Indonesia, musuhnya banyak sekali di pemerintahan sendiri. Bukan cuma apa-apa sih, terlalu banyak aturan pada dasar sama ada Prancis sosialis ini orang gila. Jadi maksud saya, dan memang saya nggak peduli presidennya sebetulnya tidak senang sosialis bahwa pemilikan bank di Indonesia. Oke, kalau yang sudah terjadi kita tidak tahu. Kalau Anda masuk atau Anda sudah jual beli obat-obat, orang pribadi hanya boleh memiliki bank 20%. Tidak boleh lebih. Kenapa? Orang pribadi nanti kalau perlu nama modal, ya bisa. Kalau PT yang non lembaga keuangan boleh. Walaupun dia nggak tahu saya berkali-kali menanyakan, PT itu kan menurut undang-undang PT, pemilik PT itu harus lebih dari satu orang, kecuali pemerintah. Dan share itu boleh pemiliknya satu pemerintah. Tapi kalau orang pribadi harus paling sedikit dua. Pertanyaannya, bolehkah kakak adik, anak, beranak, milik? Menurut saya kalau boleh itu samanya satu. Ini undang-undang ya kan? Nah, jadi ini siapa sih yang mempertanyakan ini? Nah, kembali ke soal tadi, kita kemudian buat kalau lembaga keuangan pemiliknya bank boleh 40%. Tapi di dalam perjalanan waktu, kalau pemiliknya bank itu kalau 3 kali 6 bulan dia masih sehat, dia boleh. Ini baru lapis jadinya, kemudian ada di multiple licensing-nya, itu kemudian bagaimana menjadi cabang, mulai tidak atur. Itu semua adalah karena saya lihat, di Malaysia begitu ribet sih. Kita di Singapura begitu ribet. Indonesia dapat izin satu, semuanya dia bisa bikin. Itu bank akhirnya itu hanya menjerit. Kenapa? Udah, kalau dia bilang, kalau mau full bank, istilahnya full, itu modalnya harus kira-kira kalau dirupiahkan 12-13 triliun. Itu nanti ada syarat yang aneh sekali.
harus ada free trade agreement. Dia salah. Saya kemudian bilang, hati memang tidak akhir. Kita punya apa? Itu kan pasti free trade agreement. Oh yang bisa. Multilateral. Bilateral. Free trade agreement. Tidak ada, tak boleh. Sedepan dari Indonesia itu bisa masuk ke dalam. Apalagi mau full. Nah makanya saya kesel kan waktu di BS masuk keran saham di antara mereka sebenarnya itu Singapura. Cuma ya salahnya dia bikin dulu baru ngomong ke kita. Jadi saya bilang masa ini baru sekarang. Sehingga kita kemudian menyiapkan aturan dan memang tidak pernah kita kata dia. Sehingga sekarang saya bisa bilang bisa, you boleh 40%. Sekarang ini udah tentu you. Masa sekarang setelah kita akan dia taruh sama kita jadi aturannya kita bisa langsung pulang. Nah itu perlu dimensi, perlu pelonggaran aturan. Ada yang minta saya dulu kasih memang kita minta diri BRI, BNI boleh. Yang menarik ya kita tidak minta full bank. Kalau full bank itu modalnya 13 triliun, mana ada yang mau bang kita? Diapain juga kan? Nah, itu masuk ke Singapura. Ada waktu Singapura belum merdeka atau baru merdeka itu tahun 50 berapa? Dia punya izin yang sekarang nggak ada lagi izin. Namanya full branch. Full branch untuk modal. Tapi boleh retail. Udah, kata seperti aja. Kayak kita. Satu ini lagi, dua sendiri, dua saya. Wah, ini ada lagi di sini. Ya ini. Lu berapa? Oke. Kalau nanti bisa lebih cepat boleh nggak? Ya. Kira-kira itu deh Pak. Ya, ini memang ruwet di urusan perbankan kita. Terus terang saja kita pernah melakukan hal-hal yang menurut saya aneh. Bahwa mudah sekali bank dulu itu. Berapa modalnya? Enggak dulu. Atau waktu 10 miliar. Semua orang yang di bank. Emang dipikir bank seperti pabrik sepatu. Bukan. Bank itu adalah lembaga yang betul-betul bisa mempengaruhi banyak hal. Tentunya itu harus dilihat oleh suatu institusi yang terlalu panjang dijawabnya. Tapi kemudian mengenai BPD, tadi BPR, BPD, iya kita juga betul sekali di BPD di peran sehingga 2 tahun yang lalu kita launching bersama semua bank pembangunan daerah BPD Regional Champion. Regional Champion. Pak, mereka kasih kredit itu buat pegawai. Sebagian besar kredit BPD itu buat pegawai Pemda. Enak dipotong gajinya oleh bendahara, ya kan? Walaupun ya kalau Regional Champion tidak mulai ada. Tapi untuk menjadi pesaing, ya, salah. Yang mudah-mudahan pada saat
kemarin ini ada BPD yang di bawah pengawasan intensif dan kita bilang juga sehatkan dalam waktu sekian bulan, tapi itu sehatkan juga. Tapi memang setelah kita rubah berbagai aturan, itu Indonesia itu aturannya ada pasal 37 Undang-Undang Perbankan, khususnya pasal 1 dalam bidang ini. Karena ini 37A bicara mengenai lembaga penjaminan, 37B bicara mengenai BPPN atau badan khusus. 37A itu banyak sekali pasal berlumpah-lumpah. Itu adalah seluruh kewenangan Bank Indonesia yang nanti mau diserahkan ke BPK itu dalam mengatur dan mengawasi. Dalam bank mengalami kesulitan keuangan, Bank Indonesia dapat titik 2, 1, 2 sampai berapa puluh. Itu bisa mulai dari seluruh jual hasil. Jadi bisa memaksa bank jual hasil kalau yang ada menjadi biasa. Kemudian ini termasuk juga itu. Atau memaksa pemiliknya menjual tanah. Itu tidak boleh. Cuma dirinya dapat. Nah, ini dia. Bank Indonesia kalau dia bikin aturan pelaksanaannya, PBI-nya, SE-nya, semua dapat. Kalau tidak dapat. Nah, kalau dapat, pegawai di bawah itu takut. Nanti dia ambil langkah, betul? Ini tanya, kenapa ini? Ini, oh, ya tak? Tidak ada juga kan? Habis. Dan sekarang itu kita lupa. Kalau bank begini, maka BI melakukan. Kalau bank begini, BI melakukan. Ini. Kemudian, kalau bank di bawah pengawasan intensif, maksimum setahun. Dulu seumur hidup boleh di bawah pengawasan intensif. Ya, namanya Bank Senturi itu sejak 2005 itu sudah pengawasan intensif. Ibarat orang pengawasan intensif itu sebenarnya banknya tidak sehat itu. Karena orang ada dia tenggelam di air sebenarnya. Ya, ada goncangan, kelelap dia. Itu terjadi dengan Senturi, Bank Global, apa saja deh. Karena dia biarkan, dia itu ada aturan global. Kalian ini seperti pemimpin bank, seperti neneknya yang punya bank. Kenapa jadi kalian? Mereka yang pusing bangun bersama. Saya bilang bodoh. Dan harus pusing ke pemiliknya. Kenapa kita pusing? Nah, terus terang saya tidak ada berapa orang yang saya paksa jual. Begitu dia melakukan waktu untuk menyatakan mana yang bisa jual. Lama saya pikir perasaan meninggal dia syuting untuk barang kemudian tangan. Dan itu untuk merubah aturan begitu susah. Paradigma itu sekarang di pemerintahan. Kenapa begini? Itu untuk kedua banyak orang yang mendengar saya bilang tidak mau. Kalau dia tahu risikonya mati, dia justru akan selamatkan banyak. Saya ke depan namanya Bapak eksekutif, ya eksekutif. Udah, aset MPL-nya mochi, yang makin lama yang makin busuk kan. Ini makin baik. Kalau tangan bisa makin bagus Pak. Kalau jalan lewat situ ya kanannya makin naik kan. Kalau rongsok atau terkina, ya makin lama makin habis nilainya. Saya bilang, kasih waktu Pak, 3 bulan. Dia bisa sehat kan? Jual. Gimana dia sehat kan? Enggak, itu malah terpaksa dijual. Tapi ada pengaruh dia sehat dulu. Maksud saya adalah dengan aturan yang jelas, orang itu bertindak. Siapa sih yang bertindak? Ya kan? Nanti baik dia akan banyak dan terus.
kan kalau yang pertanyaan Pak Komara itu terlalu berat itu dijawab sih. Kalau pertanyaan khusus di OJK, ya OJK dia sama. Ini sebetulnya adanya OJK itu masih mungkin memperbaiki keadaan kalau bukan koordinasi lagi yang diperlukan, kolaborasi. Tapi tetap itu menjadi titik lemahnya. Komunikasi antara dua instansi yang namanya Bank Indonesia dan OJK ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya atau baik tidaknya hasil dari OJK ini. Menurut wataknya orang Indonesia susah. Jadi gambaran sederhananya ini kita menyiapkan orang untuk punya OJK itu kalau OJK minta data susah rahasia apa. Saya bilang kasih enak aja Pak ya, sekarang kalian bilang ke OJK rahasia, 6 bulan lagi pindah ke sana, you bilang ke kita rahasia, pasti itu. Jadi kita yang minta, kamu rahasia. Jadi ya di Korea itu terjadi, semua pegawai OJK-nya Korea itu dari Bank Sentral, tapi musuhan itu Bank Sentral yang Amerika. Gimana justru? Karena itu panas dia ini karena nggak dikasih datanya. Jadi menurut watak biasanya ini susah. Ya siapa tahu, ya kan? Kita berbahasa jadi kayak kolaborasinya sudah jalan. Tapi kayaknya baik modal kita mudah-mudahan tidak dikasih hiburan. Ya Pak. Nah, apa tadi yang mau saya jawab? Buku ini, ya kalau buku ini susah pertanyaannya. Memang ini di pemerintahan itu sebenarnya, apalagi di BI, itu orang itu bekerja berdasarkan kalau BI namanya SOP. Kalau di pemerintahan itu lebih baik dikurangi jabatan dan pekerjaan. Nggak ada itu juga seperti pemerintahan. Saya baru belakangan itu bahkan begini, BI itu kan banyak sekali kebijakan yang keluar. Siapa yang mengevaluasi kebijakan ini? Kita tidak pernah melapor apa mempertanggungjawabkannya ke pemerintah. Kita juga tidak mempertanggungjawabkannya ke pemerintah. Jadi kita bisa dipanggil, tapi bukan dalam bentuk akhir periode membuat pertanggungjawaban. Nah, harus ada di dalam BI satu satuan kerja yang kerjanya mengevaluasi kebijakan, dan setiap kebijakan harus ada apa yang mau dicapai, apa targetnya dan sebagainya, sehingga bisa diukur benar-benar itu baru sedang angkat jalan. Kira-kira itulah. Makasih. Banyak yang bisa, yang perlu ya, dan ingin kita gali, tapi memang karena waktu yang tapi kita harapkan kemudian Pak dan juga berkenan buat teman-teman datang lagi dan lanjutkan diskusi yang seru sekali ini. Kita berikan close yang mulia buat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tolong. Sudah selesai kuliah umum hari ini. Sebelum kita tutup, akan ada penyerahan plakat untuk Bapak Dr. Darwin Nasution yang akan diberikan oleh Pak Yosi. Silakan Pak.
Katanya begitu. Ini jadi kayak Terima kasih balik menjadi terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir dalam kuliah umum hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bagi